Malu. Malu kau. Ternyata Yesus meninggalkan Islam. Malu kau. Malu. Hah? Malu. Matius 5 nomor 20. Hah? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Ternyata pengajaran yang ditinggalkan oleh Yesus adalah shalom, salam, Islam. Yeremia 29. Apa yang dikatakan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, bukan rancangan yang mematikan. Ayo. Yang saya tanya, di mana kata Islam di situ? Shalom, Irene. Dalam bahasa Yunani Irene. Yohanes 10:27. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Irene, aku tinggalkan salam, aku tinggalkan shalom. Kacau. Apa? Kenapa kau ketawa? Kata Islam di situ mana? Itu shalom, kata Islam. Mana ada salam, itu bukan bahasa Islam itu. Itu bahasa Ibrani. Hah? Loh, terus Ibrani Arab satu rumpun, ibarat Malaysia dan Indonesia. Iya, Islam itu di mana? Yaitu shalom, tuyul. Salam itu bukan di situ. Kok pertelin ayat? Kok saya pertelin ayat? Di dalam kitabmu sendiri dikatakan kata Irene. Irene itu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom. Kok celuk salam itu apa? Salam itu damai sejahtera. Ya, Islam itu damai sejahtera. Kristen apa Kristen? Kristen apa? Pengikut apa? Kristen pengikut Spartus. Dari mana sih garanya itu? Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Lukas 24? Dengar. Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Di mana kata Islam di? Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana Yesus pernah mengatakan Kristen? Salam itu Udah, kau turun. Kau turun. Tidak ada gunanya. Sudah selesai kopi mandi sana, kopi cebok, jilat pantat pendeta. Selesai kau. Kenapa Bang Suma selalu menyuruh murid-muridnya jilat pantat pendeta? Karena jemaat-jemaat selama ini dihipnotis sampai otaknya tidak berfungsi. Dengan dia mencolok pantat pendeta, diharapkan mau mereka itu siuman dari hipnotis perpuluhan. Oh, bikin capek saya nih, ilmumu nggak ada. Oh, bertanya tentang Islam. Yesus mewariskan Islam. Kau tak malu itu? Kalau Kristen seorang ya. Kalau Kristen apa pernah disebut di perjanjian lama? Nggak pernah. Mana ada Yesus pernah menyebut. Saya kan udah bilang, Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Kristen pernah disebut sama Yesus, tapi disebut sebagai angkatan jahat. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan keturunan ular beluda. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan sebutan serigala. Itu bahkan Paulus menyebut Kristen ini dengan sebutan kafir di dalam Galatia 2 nomor 14. Kristen progresif nih bos, senggol dong. Apalagi ini progresif, akal-akalan lagi nih muncul. Apa minta Bang Frans disenggol? itu ilmunya tinggi, Bang Zuma katanya. Gimana? Bang Frans ini ilmunya tinggi katanya. Tinggi tapi nggak Kristen kan? Kristen dia. Minta Nah, itu disenggol. dia. Kan dia, Bang. Iya, Kristen ya sama aja, apa bedanya? Mau progresif, Kristen pakai
terserah, yang namanya Kristen pasti nyembah dewa, itu aja intinya. Pran, open cam Pran. Bang Pran, open cam, senggol dong. Bang Frans ini ilmunya tinggi, tinggi menyalibkan Tuhan, Bang Zuma. Oh, bukan Tuhan yang disalibkan itu. Tumbal untuk dewa Molok. Berarti Kalau- orang kafir ini ke neraka ya, Gurunda, di Oh Mazmur pasti, 9:17. pasti. Yesus mengatakan Orang-orang itu. Iya. Segala orang kafir. Wih, Open cam kan Bang Pran. cantik juga abang ini ya. Senggol dong. Ganteng. Halo, Ganteng Bang. abang, jangan cantik. Bang Frans. Halo. Ya halo. Kita angkat tema apa Tadi bang? awal Bang Juma bilang betul Yesus pada Islam, tapi yang Kristen ular beludak, Kristen itu lain sebagainya itu salah Bang. Kenapa bisa? Kenapa Salah. salah bang? Karena itu bukan kepada orang Kristen tapi kepada nabi-nabi palsu yang adalah para pemuka agama Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, ya itu mereka. Kan orang itu Yahudi. kan mereka yang mendirikan agama Kristen abang. Orang-orang Farisi ini yang mendirikan kan, menghadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Kunci surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi Apa yang Petrus, kau ikat di dunia akan oke, diberikan di surga. Apa yang kau oke, lepaskan di dunia akan dilepas oke, di surga. oke. Gitu, Abang. Tapi Petrus diutus kepada orang-orang bersunat aja bang. Apa nggak sakit itu bang? Hah? Apa nggak sakit orang-orang Kristen ini? Ternyata Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat aja. Tidak. Iya, Dalilnya? Bagaimana dengan dalil? Bohong. Saya akan menyambung apa yang abang bilang tadi. Silakan. Yesus. Petrus Ya. diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti nggak ada Petrus itu diutus untuk mendirikan Kristen. Kita bahas Yesus. Tadi abang kan bilang Yesus kepada umat Islam. Iya. Karena emang? di Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Bukan para murid ya, jemaat itu ketujuh jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malaikatnya itu siapa? Iblis. Kita ke salah. Oh iblis bang. Itu bukan Yesus bang. Yang datang mengaku sebagai bintang fajar itu bukan Yesus. Itu Ini makhluk Yesus, halus yang memakai Yesus. nama Yesus. Yesus bersama Yohanes di Pulau Patmos. Bukan abang, bukan. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain itu. Siapakah malaikat itu? Inilah dia. Di Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tanya kepada abang. Kutanya sama abang. Apakah mereka cuma ini? Tunggu bang, tunggu Inilah bang. Jibril. Tunggu bang, Inilah tunggu bang. Jibril. Dia akan Dengar saya, diberikan Bang. mahkota kehidupan. Dengarkan saya dulu bang. Sebelum Yesus, Inilah majikan aku sampai oh, ini sekarang. bicara sendiri kayaknya juga ya. Malih, diam dulu Malih. Bang Juma mau ngomong dulu. Malih diam. Ganti-gantian kita bang ngomong. Benar nggak Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Itu dulu. Itu dulu bang, Bang Frans, saudaraku yang ganteng. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Nah, mana Yesus palsu itu? Ya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Nah, Mesias siapa palsu. yang pernah mengaku Mesias, mengaku Yesus? Saya belum menemukan sih bang.
Loh, yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Mulai framing dah bang dah. Enggak, saya tanya dulu. Itu siapa, Bang? Ini Yesus setelah dia terangkat ke Loh. Di dalam kisah, saudara, di dalam kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya lengkap dengan jasad, sedangkan yang di Pulau Patmos hanya suara saja. Akulah Yesus, bintang timur. Barnabas dan Paulus dilarang menyebarkan Injil ke Asia oleh Roh Kudus, dihadang oleh Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Baca kisah para rasul 1:11 dulu, Bang. Baca. Enggak, Bang. Kisah Loh. para rasul 1:11 ya. Oke. Nah, silakan. Ya, Nah, baca. saya baca ya. Apa di? Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dia datang kembali kepada Saulus, ditegurlah Saulus sampai matanya buta. Dia akan datang kembali sama seperti engkau melihatnya terangkat ke atas. Sekarang ketika dia datang, ketika dia terangkat, dia sama dengan jasadnya. Betul? Ya, Yesus tinggal naik turun Bang. Iya. Ke surga. Nah, ketika dia datang kepada Paulus, Di Al-Quran ketika dituliskan, ya. ketika dia datang kepada Paulus, apakah datang dengan jasadnya? Ya enggak. Ya. Dengan rohnya, Bang. Dengan kuasanya. Berarti itu siapa? Berarti itu siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Iya. Anda membaca kisah para rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara. Yang datang kepada Paulus makhluk halus. Alamak. Itu bukan makhluk halus, Bang. Loh, Ada suaranya. Aku ini yang itu makhluk halus, Bang, nggak ada dagingnya. Menurut malaikat yang Anda baca kisah para rasul 1 nomor 11, dia akan datang bersama dengan daging, dan Yesus pun mengatakan itu di dalam Matius 24 nomor 26. Coba Anda baca Matius 24 nomor 26, coba Anda baca. Sebab Tunggu dulu Bang, kita belum clear di sini. Yesus terangkat ke surga. Di mana Ya. surga itu? dia Jadi terangkat ke tempatnya langit, bersama Bang. Yohanes. Terangkat ke Bersama langit, Yohanes. bukan Karena dia terangkat yang ke surga. dijanjikan. Dia Dari terangkat antara ke kamu, langit. Ada yang tidak akan meninggal sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah itu. Dia terangkat ke langit. Oke. Nah, dia terangkat ke langit dengan jasad. Sabar, Bang. Menurut kesaksian malaikat, Yesus untuk datang kedua kalinya lengkap dengan daging atau suara saja? Menurut malaikat. Yang di mana? Yang tadi kisah para rasul 1 nomor 11. Yang ini. Ya. Saya ulangi Bang ya. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Malaikat yang Galilea. berkata itu. Iya, lanjut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah. Tidak ada dikatakan atau apa gitu, tidak Bang. Intinya Dia naik ke surga. terangkat akan datang kembali sama seperti engkau melihat. Berarti apa yang dilihat? Fisik kan? Iya. Fisik. Ada fisik yang dilihat. Iya. Nah, berarti dia datang kembali dengan apa? Dengan fisik. Dengan fisik, dengan jiwa, dengan roh. Iya, dengan fisik. Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Abang, yang datang kepada Paulus dengan fisik? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak?
Yang datang ke Paulus itu hanya cahaya terang, berupa cahaya terang. Sekarang Anda baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya." Jedar. Kena kan? Kena langsung jantung, Bang. Pegang jantungnya sebelah kanan. Hah? Makan dengan cahaya terang yang Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, "Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya." Yang datang kepada Paulus berupa fisik atau berupa cahaya? Iblis itu yang mencobai dia di padang gurun ketika dia berpuasa 40 malam. Nah, dia datang Enggak, iblis. yang Siapa datang kepada Paulus, cahaya tok atau lengkap fisik? cahaya terang. Yesus mengatakan iblis datang dengan cahaya atau dengan fisik? Itu beda konteksnya, Bang. Abang Iya. tidak bisa mengatakan bahwa cahaya terang yang Jantung Bang, masih di kiri atau sudah pindah ke kanan, Bang? Tidak, Bang. Tidak, Bang. Anda tidak paham. Kok gagal paham? Malaikat berkata, "Engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik." Sementara Yesus juga berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Yesus dan berkata, "Akulah dia." Lukas 21 nomor 8. Coba baca. Itu di zaman sekarang, Bang. Lucifer Iya. Bang Frans. Kenapa semua data dalam Bible dan perkataan-perkataan Yesus Anda bantah? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut bintang timur yang memakai nama Yesus sebagai tameng. Padahal itu adalah Yesus palsu. Anda memaksakan diri untuk kami mengikuti apa yang Anda nyatakan begitu. Oke, Tidak. sekarang coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Boleh nggak? Lukas berapa? 21 nomor 8. Tunggu saya buka ya. Iya, silakan. Pelan-pelan aja, Bang, pelan-pelan. Bagus nih diskusinya. Yang penting nurut. Abang juga boleh bertanya ke saya. Gitu. Menurut kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Coba Bang, coba. Lukas 21 nomor 8. HP-nya bisa disimpan nggak? Malih, jangan terlalu dekat. 8. Saya bacain, Bang, ya. Iya, Apa yang bacain? Abang lah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lalu, Jangan mengikuti mereka. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sedangkan Yesus yang ketiga mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, ternyata setelah terangkat ke langit, muncul penyesat datang kepada Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, yang dilihat oleh Paulus hanya cahaya. Mana fisiknya? Abang pasti mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Kristen, toh? Bukan Paulusnya melihat cahaya, tidak melihat fisik. Sedangkan malaikat berkata Yesus datang dengan fisik. Dan Yesus berkata iblis hanya dengan cahaya. Yang ditemukan oleh Paulus di padang gurun hanya cahaya, tidak ada fisik. Nah, itu Yesus atau itu iblis? Tadi yang abang bilang di Lukas berapa? Sebelum dia menjumpai Saulus. Maksudnya? Yang iblis jatuh ke langit itu yang Yesus. Lukas 10, 18. Lukas 10:18. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya atau api atau apa gitu, Bang. Seperti kilat. Terus, Kilat itu apa, Bang?
Jadi iblis itu turun Ya, dari kilat surga. itu apa? Malaikat itu sebagai iblis, berperan sebagai iblis, turun lalu mencoba Yesus. Ya, kilat itu apa, Bang? Kilat itu Hah? apa? Kilat itu apa? Kilat itu Cahaya atau bukan? cahaya sih. Tapi kan sumbernya kan ada. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apa, Bang? Astrape. Astrape itu artinya cahaya. Berarti Oke. kenapa dia disebut kilat? Karena dia melejit cepat, tapi dia berupa cahaya. Astrape namanya. Nah, Yesus mengatakan iblis itu seperti cahaya yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Bukan cahaya, kilat. Oke, sekarang saya mau bilang abang, cahaya itu adalah cahaya matahari yang sangat terang. Abang mau bilang apa? Iya, Matahari iya. kan bukan kilat. Iblisnya itu berupa cahaya. Cahaya itu cahaya matahari bang, cahaya yang sangat terang. Kan itu yang Enggak, terang dulu. cahaya itu banyak. Ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya kepalanya abang juga banyak. Cahaya itu banyak sumber cahaya. Iblis juga cahaya, matahari juga cahaya, bulan juga cahaya, lampu juga cahaya. Beda bang, beda. Kilat, kilat, matahari, matahari. Jangan disamain bang. Enggak, iblisnya yang turun dari langit seperti kilat dari langit. Kilat ini berupa cahaya. Abang kalau melawan Kristen progresif, abang iblisnya saya, begitu bang. Lah, Anda yang iblis, bukan saya. Dada aja ini abangku ini. Anda progresif kan? Oke. Oke, Kita kita mulai dari tangga awal. Kita mulai dari tangga awal. Oke? Kita menuju ke bulan ya. Kita menuju Enggak, ke kita bulan. tunggu. Kita tunggu. Sana duluan, oke bang? Tunggu. Kita mulai tangga awal dulu. Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus ini, terangkat, dia berpesan akan datang Yesus palsu. Betul? Iya betul. Yesus asli datang dengan fisik. Betul? Di mana itu? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kisah para- Oh yang tadi itu. Iya, Yesus asli akan datang dengan fisik. Itu tidak ada membahas fisik Loh. atau non fisik bang. Loh. Melihat, Hai orang-orang kamu Galilea. melihat. Kalau cuman roh tidak bisa dilihat. Ini fisik. Sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ketika Naik ke surga. dia naik ke surga, sama seperti ketika dia turun dari sorga menemui Saulus itu, gitu bang. Enggak, bukan begitu, Bang. Justru yang datang kepada Paulus itu, dengar, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Mau Itu kan bukti? maunya abang. Mau bukti terakhir? Mau bukti terakhir? Mau? Bukti abang itu hanya Coba Anda baca di Matius 24 terakhir nih, Bang. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda baca. 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. 23 sampai 26 ya. Iya. Matius Pada 24-nya. waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, Jangan kau kamu percaya. percaya. Sebab Mesias palsu Palsu. dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada Mesias, ia ada di gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat bilik. ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai ke barat. Ke barat. Demikianlah anak manusia. Sekarang begini. Berunasar berkerumun. Oke, saya terangkan, Bang. Saya terangkan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Tunggu dulu, Bang. Siapakah Mesias yang maksudnya ini anak manusia di mana ada? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita jangan. Katanya progresif. Kenapa mau loncat tangga?
Sekarang permasalahannya, siapa yang pernah bertemu? Sabar. Sebelum berdirinya agama Kristen Katolik, progresif dan seterusnya. Nah, sekarang begini, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus Sang Mesias di padang gurun? Jawab. Bagaimana sih, Bang? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias alias Yesus di padang gurun? Siapa itu? Iya, itu ditulis, tapi tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Loh, kutanya dulu, Kaitannya, Bang. siapa? Kan Yesus mengatakan, tolong lihat data nomor 15-nya. Waspadalah kepada nomor 15-nya apa dikatakan? Sorry. No. Nomor berapa? 24. Nomor 15-nya apa yang dikatakan, Bang? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Oke, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Baca di Daniel 7. Apa yang dikatakan sana? Pembinasa keji menentang perkataan yang maha tinggi. Setelah Paulus kerasukan Yesus yang palsu, Paulus membantah semua perkataan perjanjian lama yang adalah perkataan yang maha tinggi. Malah Paulus mengatakan bahwa perkataan yang maha tinggi itu adalah sampah. Baca Filipi 3 nomor 8. Tunggu dulu, Bang, ini maksudnya apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, kalau pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang dia haruslah melarikan diri ke pembunuhan. Coba. Maksudnya ketika kemudian Paulus ini mengajarkan pengajaran yang didapat dari roh halus di padang gurun, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima itu. Coba Anda baca nubuat Daniel kan? Bahkan Paulus saja dia namanya masih Saulus, dia masih mengenai Bang, Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Abang, dengarkan. Daniel bernubuat. Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Abang? Bang? Dia berusaha, dengar, dia berusaha untuk mengubah hukum. Itu siapa, Bang? Itu makanya dikatakan, katanya progresif. Matius 24 nomor 15. Jika dan apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci. Pembinasa keji ini duduk seperti rasul. Dia duduk sebagai pembawa hukum, membawa hukum-hukum baru. Dia duduk di atas tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan dalam Daniel 7:25, dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini siapa ini, Bang? Siapa ini, Bang? Yang pertama tentang tadi ini pembinasa keji dalam ini Matius, siapa ini? Bilang itu Paulus. Tidak. Ya jelas, ini siapa yang menentang? Siapa yang menentang hukum Taurat, Bang? Abang, siapa yang menentang hukum Taurat? Siapa yang menentang hukum Taurat? Itu kan kita kan belum sampai ke situ, Bang. Itu ada urutannya. Itu setelah urutan dengan mengatakan hukum Taurat itu sampah. Siapa itu, Bang? Hal itu setelah Yesus mengutus Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang adalah Nabi. Yesus. Mati meja. Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat adalah Roh kebenaran. Kenapa Yesus lagi?
Ya kan dia Yesus turun. Loh, Kan di Yesus ayat yang- nanti bang, kedatangan Yesus yang kedua. Kamu akan melihat dia seperti dia naik ke surga. Nah, berarti dengan fisiknya kan? Berarti dengan fisiknya kan? Turun dengan fisiknya kan? Bukan fisik lagi. Itu di situ tidak ada dikatakan tentang fisik atau non fisik. Loh, Tidak, Bang. engkau Itu akan sesuatu- melihat seperti engkau tinggal melihat. turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik tuh. Mulai goyang dia, mulai goyang. Udahlah bang, saya tahu abang ini mencoba untuk melawan akal abang sendiri. Jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran, namanya anda sudah menolaknya, ya pasti anda menolak. Capek saya, habis tenaga saya, habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta, yang memperbodoh diri, yang menipu diri sendiri. Data sudah saya sajikan, tapi anda tetap saja tidak mau menerimanya. Ya apalah kekuatan saya untuk itu? Nggak ada. Karena itu pemahaman abang yang sebenarnya salah. Oke, anda mengatakan Yang saya harus salah. cara berdoa Menurut itu malaikat, ya. menurut Sujud. malaikat, menurut Dan lain malaikat, dengar, menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh? Di mana tertulis Muhammad ada di surga? Tidak ada hanya Menurut caranya, malaikat, menurut malaikat, saya ulang lagi ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti, ya kan? Menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja? Di situ tidak dengan fisik, abang. Di situ yang dikatakan engkau akan melihat sama seperti dia Oke. waktu dia naik Ketika kota, begitu. ketika Yesus dilihat terangkat lengkap fisik atau tidak? Ya, coba tanyakan sama orang-orang yang pada waktu itu melihat dia. Jangan anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh, jasadnya masih ada di kubur, ditertawakan anda sedunia Kristen. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan, tapi paling tidak anda punya akal, bahkan mata anda sudah 4. Ya, harusnya anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible, tetapi anda mencoba untuk menipu diri anda sendiri. Ya, saya mau ngapain? Saya mau kayak mana lagi? Udah sekarang aja, bang. Saya tunggu di Los Angeles ya. Kita ke Rusia, baru kita ke bulan. Siapa yang nyampe duluan? Oke, mantap. Saya tunggu. Mali. Aduh ngapain? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada abang. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Apabila orang itu tersesat, maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat. Sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran, mereka tetap akan benci, mereka akan tetap tidak mau, mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang sifatnya segar dan menyehatkan. Itulah lalat. Maka lebih baik anda kabur, itu lebih bagus. Nah, lihatlah teman-teman Kristen, ada yang diskusi kesurupan, ujung-ujungnya disuruh ke gereja untuk melakukan terapi kewarasan perpuluhan. Ada lagi yang berdiskusi dengan baik, tetapi akal pun mati. Jadi lihatlah, kebenaran apa kira-kira yang kalian punya? Enggak ada. Orang yang kesurupan, menghina, menghujat, diladenin dengan pola yang dia mau, hancur. Orang yang datang dengan riang gembira, dengan buka kamera, kita sajikan data, tapi tak bisa juga masuk. Satu-satunya solusi adalah cobalah pelajari Bible dengan akal sehat. Akal sehat adalah kunci keselamatan. Pelajari Bible anda dengan baik, dengan akal. Jangan dengan dogma doktrin perpuluhan. Demikian. Itu yang tadi kabur ya teman-teman yang di bawah, nggak ada yang dia kabur ya. Ayo Mesias naik sini, bawa otak, bawa ilmu ya, jangan bawa congor kayak yang tadi. Ngantri ini hotelnya. Ayo Mesias naik. Bang Ardi, Ustaz Tata, assalamualaikum.
Rupanya apa? Tadi saya ketiduran. Bunda Nora, cabut lagi. Oke, satu lagi sebelum saya rehat untuk ibadah zuhur, teman-teman, kalau ada pasien lagi silakan. Tadi ngantri nih. Bunda Nora, yang mana itu yang hotelnya? Yang ngerti saya. Akang saya cari. Kalau si Haleluya nggak usah, nggak ada ilmu si Haleluya. Tangkas, silakan tangkas. Di mana tertulis ada Muhammad masuk surga? Kalau Yesus ada Mana nggak? tertulis Muhammad Kalau masuk Yesus surga? ada nggak tertulis ke surga? Paulus ada nggak tertulis ke surga Paulus? Buktikanlah di mana tuh tertulisnya Muhammad di surga. Enggak, saya tanya dulu, buktikan Paulus ada di surga, Di mana coba. tertulisnya? Jawablah. Di mana? Ayo. Ayo, di mana tertulis Paulus ke surga? Ayo. Kalau saya jelas ada dong. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil. Dalil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan setelah kematian. Dalil. Nah, sekarang mana dalilnya Paulus diselamatkan? Tunjukkan. Buka mute-nya tangkas. Mana dalilnya? Mana? Mana tertulis betul? Mana tertulis dalilnya? betul? Itu. Hanya dalil-dalil. Ya, Ali hanya Imran dalil-dalil. ayat Dalil itu nggak betul. 169. Itu nggak betul. Hah? Kau minta dalil? Ku Dalil kasih dalil. kebenaran. Kamu minta bukan dalil? Ku kebenaran. kasih dalil. Logikamu di mana dalil kebenaran? Ada logikamu nggak? Dalil bukan kebenaran. Itu dalil. Terus Di mana tertulis? loh, Kalau dalil dia berarti di mana Kalau tertulis dia seperti masuk dalil surga. tuyul? Otakmu sengkle, Boleh kau kau slap. ikuti. Kau minta dalil tapi kau tidak Kalau mau dia yang masuk tertulis. surga, boleh Mana? kau ikuti. Kalau dia Oh, masuk kalau. surga boleh kau ikuti. Kalau nggak masuk Sekarang surga mana ngapain kau dalilnya? Mana dalilnya Ngapain ngikutin Paulus yang nggak masuk ada surga? di surga? ikuti? Di mana tertulis dia masuk surga? Itu tadi Otakmu ada kubacakan. nggak? Itu tadi kubacakan Otakmu Ali ada Imran nggak? ayat 169. Di mana? Pakai dalil-dalil. Betulnya lah tulis. Katanya sempurna kitabnya. Mana Ngomong sendiri orang ini, orang gila, gepeng. Kok ngeru? Kau baca Mustad Ahmad nomor 22378. Nabi Muhammad di surga. Baca. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya Paulus ada di surga mana? Paulus ada di surga mana? Mana dalilnya? Atau Yesus ada di surga mana dalilnya? Mulutnya kurang ajar. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu. Itu ada dalilnya. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Siapa yang ada di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Nabiyyu fil jannah. Ada di surga. Wasyahid, dan orang-orang yang mati syahid juga fil jannah, ada di jannah. Wal maulud wal walidah, dan bayi laki-laki maupun bayi perempuan juga ada di surga. Tuh dalilnya ada, lengkap. Qalat haddatsana
ammi. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyuhid fil jannah. Woi, tulis yang betul, tulis yang betul. Oke. Nggak pakai Di dalam dalil-dalil. hadits Ahmad nomor Hadis mana betul? 22378. Itu hadisnya. Ketika ditanya kemudian, dengar. Qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Siapa yang ada di surga wahai Rasulullah? Qala nabiyyu fil jannah. Rasulullah bersabda, yang di surga adalah nabi, aku. Wasyahidu fil jannah, orang-orang yang syahid ada di Hadis mana betulnya? Satu sama yang lain pun bertentangan. Nah, sekarang giliran saya bertanya, mana dalilnya Paulus dan Yesus di surga? Jawab. Kutunggu, jangan diturunkan dulu. Kita tunggu dulu. 1, 2. Dalilnya Yesus di surga mana? Dalilnya Paulus di surga mana? Oh jawab kau. Oh jawab. Jawab. Dalil-dalil. Jawab. Sejarah lah. Mana dalilnya Mana Paulus tertulis? atau Yesus di surga? Dimana Jawab. tertulis? Saya Dimana sudah bacakan tertulis samamu Yesus di surga? hadits Siapa yang Ahmad kau ikuti? nomor 22378. Pun dalilnya bertentangan. Mampus kau. Sekarang mana dalilnya Paulus di Mana surga? tertulisnya? 1. Buktikanlah Tunggu ya, jangan diturunkan dulu. Saya hantam dulu Dimana pantatnya tertulis dengan Muhammad balok-balok ya. masuk surga? Kepalanya lagi. Dimana tertulis? Mulutnya. Muhammad Mulutnya, masuk surga. lehernya. Dia pun masuk. Cemana kau masuk? Wah, cemana? Kupingnya, matanya kuhantam juga pakai apa ini? Tutup panci. Hantam lagi biji pelernya dengan tendangan. Masih mau kau datang. Dalilnya kau mintakan, mana dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga? Hadits Ahmad nomor 22378. Sudah ku jawab, sudah ku bacakan. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu wal walida. Jelas itu. Sekarang mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga mana? Dasar Saya turunin Kristen. Nggak bisa jawab, udah saya turunin. Sudahlah kalau begitu. Ini ada si Kristong. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Diskusi ya, yang bagus ya. Pakai data. Iya. Kristen, temanya ini Kristen sembah teos. Nah, langsung di mute. Sanggup dia Tidak, bang. nah, itu juga ada. Saya mau tanya Bang Suma, bolehkah? Sekian Halo. banyak orang Kristen kamu lihat di sini keok, sempat-sempatnya kau mau bertanya. Harusnya kau menjawab semua masalah yang membuat kepala mereka gepeng. Enggak. Ini saya mau tahu tentang Quran dan hadis. Bolehkah? Dari dulu itu kerjamu. Ya Bang Suma ini kan rasul juga, saya sudah bilang itu. Nah itu dia, lihat, tengoklah, mulai tidak waras lagi kan. Apa kita puji-puji ndak mau diterima pujian tak? Itu kamu jawab, itu bantahan-bantahan. Udah, saya itu Apa? sudah bertemu Yesus. Itu sudah saya ceritakan itu bertahun kemarin itu, tapi Ya, berarti kau Bang belum Suma waras sampai sekarang. Jadi begini Bang, saya cuma mau tanya Quran karena ada satu hadis yang saya praktikkan itu betul. Boleh ya? Apa itu? Itu di surah sorry ya. Apa? Hadis Al-Bukhari 75. Apalagi Di situ ini? berbunyi Apalagi berbunyi ini? jika Apalagi ini? jika suara azan dibunyikan itu para syaitan itu larinya terkentut-kentut.
pada suatu ketika saya itu kan lagi download TikTok suara azan. Saya pakai headset di telinga. Kok pada yang marah ini orang Kristen, orang Muslim. Berarti lu setannya. Mereka marah-marah gitu loh. Dari mana mereka tahu kalau saya lagi dengar suara azan gitu? Kamu tuntaskan dulu agamamu. Ketinggian kau bahas Islam. Terlalu tinggi Ya, itu materi karena saya- materi Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Kayak mana ceritanya? Anda nggak berakal, bahas Islam, mana nyambung? Gak bisa. Justru karena Quran itu baik, maka ternyata dibuktikan di dunia nyata ini memang betul. Hadisnya berkata betul. Jika suara azan dikumandangkan, setan-setan lari tergantung. Dan saya praktikan itu. Di mana Anda baca itu, Kak Mase? Hadis Bukhari berapa? Di surah 75, Bang. 75. Memang ada kayak gitu hadis sih? Hadis Al-Bukhari surah Sot ya, Sot 75. Ya Allah ya Karim. Masa Aki memang piatnya. Kita kan butuh tuntunan Rasul di sini. Iya, Rasul iya, Indonesia. iya, iya. Lucu ini. Kamu bahas agamamu aja, kamu susah untuk ini. Susah untuk paham kalau Al-Quran. Waduh. Karena Al-Quran itu hanya sampai bagi orang yang berakal. Dan yang ada kedua juga itu mengenai jin. Emang dalam ada, hidup. Dek? Dinda Tahta monitor. Iya, bisa dibantu Kak datanya Al-Bukhari Apalagi? Surah Sot 75 Mana ada Al-Bukhari. Al-Bukhari surat son. Apa? Aduh, Maksudnya saya kan apa? belum tahu. Jadi tolong dituntun dong. Tolong dibantu, tolong dituntun, dibawa ke jalan yang benar. Yang mana yang Begitu. betul ini Al-Quran atau hadits? Oh, hadits ya, hadits. Hadits tak ada berbunyi begitu di Bukhari 75, mana ada kayak gitu bunyinya. Waduh, tolong dibantu Bang. Kita mau Iya enggak penceramah nih. ada haditsnya kayak gitu. Enggak ada hadis Bukhari 75 bunyinya kayak gitu, enggak ada. Loh, Bang ini kan Bang udah paham Quran, sudah paham hadis, minta dibantu tuntunannya ini. Saya penasaran dengan hadis itu. Kalau hadits Bukhari 75 itu tidak kayak begitu bunyinya. Aduh, pokoknya ada saya cari di Google itu ada Ya ampun. Ya. Hadits Bukhari 75 bunyinya kayak gini. Qala akaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana benu hamsi sinin min dalwi. Tidak ada hubungannya dengan masalah azan. Anda dibodoh-bodohi sama Google itu. iya, ada Bang hubungannya. Rasul. Jadi Terus kalau Anda nggak tahu, berbicara ya, saya mau download Quran juga. Kadang-kadang Al-Quran kita surah juga- As-Saffat Ah, ayat berapa? 75. Hah? 75 ya. 75. As-Saffat 75. Iya. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad Nabi Nuh. nada. Aduh. Coba dibantu Kak. Ya, itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nadana Nuh. Wala ni'mal mujibun. Gak ada berbicara oh, tentang azan. Apa ini? Ini Rasul dari Makassar. Waduh. Dibantu gitu. Tidak ada hadis yang nggak ada, ayat Al-Qur'annya pun tak ada. Waduh, berarti Google ini udah mempermainkan kita ini. Kamu yang Udah deh, dipermainkan, Sanda. makanya jangan kau belajar Islam di Google. Kan saya mau belajar ke mana? Bang Rasul ada di Makassar, kita di Tanjung Timur. Nah, itu sana. lagi lagi orang Kristen Sekali kan. lagi lu ngomong gitu gua blokir lu. Sekali lagi gua blokir lu. Mending bahas agamamu, karena otakmu selevel dengan agamamu. Masa bahas Islam? Nggak boleh. Orang bahas Islam itu orang pintar, orang cerdas, orang yang berpikir. Baru bisa bahas. Ini aja kamu salah beri data.
Bahas aja agamamu. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel itu bertuhan atau ateis? Dia itu bang, Allah itu punya 3 sifat di orang Kristen. Saya tidak tanya tentang Allah, yang saya tanya Yesus. Yesus itu bertuhan atau ateis? Dalam pertanyaan ini tidak masuk kategori dalam Alkitab kita bang. Loh, Yesus menyembah. Yesus itu Tuhan kok. Loh, dia mengajar kenapa untuk menyembah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia menyembah? Dia mengajar semua manusia untuk menyembah kepada dia sendiri. Dia mempraktekkan menyembah kan? Iya betul. Berarti dia mempraktekkan bertuhan, kepada betul? dia sendiri. Berarti dia Tidak, mempraktekkan dia bertuhan, betul? Dia mempraktikkan kepada berdoa kepada dia. Dan nantinya dia kembali ke Enggak, jangan kau bawa kegilaanmu dulu. Yesusnya dulu. Yesus mempraktekkan bertuhan, betul? Iya mengajarkan bahwa Tuhan kita Nah, ada. sekarang ketika Yesus mempraktekkan, sabar. Ketika Yesus mempraktekkan bertuhan, bertuhannya kepada yang di langit atau bertuhannya kepada yang di bumi? Yang dia cium itu di bumi, berarti menurut Anda dia Tuhannya di bawah bumi mungkin. Loh, Tapi dia tidak pernah menyembah bumi. Yesus bertuhan yang ada di langit atau Yesus bertuhan yang ada di bumi? Yesus bertuhannya di langit karena dia datangnya dari langit. Yang di langit. Berarti Yesus mengajarkan bertuhan kepada yang ada di langit. Yesus tidak mengajarkan bertuhan kepada dirinya, betul? Betul, tetapi Lalu kenapa Kristen justru mempraktekkan menyembah kepada Yesus? Iya, juga sifat tadi Allah itu Siapa yang mencontohkan? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Jawab. jangan jadi penjaga bang. Kita ini udah merdeka, jangan jadi penjaga mencoba-coba bang. Siapa yang mengajarkan mempraktekkan menyembah Yesus? Siapa? Jawab. Ya kita percaya bahwa dia menyatakan bahwa aku berasal dari Allah Bapa dan kembali kepada Pertanyaan saya, siapa yang mempraktekkan, memberikan contoh menyembah Yesus? Jawab. Oh, itu para rasul yang duluan di Kisah Para Rasul 1. Berarti Anda pengikut para rasul, Anda bukan pengikut Yesus. Nah, rasul Anda ini rasul beneran atau rasul-rasulan? Rasul beneran. Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan? Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan dengan prakteknya Yesus? Kenapa? Yesus berkata kalau berdoa bukan cium tanah. Enggak, kenapa prakteknya Yesus? Kalau mereka rasul asli, kenapa praktek yang dicontohkan Yesus kenapa berbeda dengan yang rasul-rasulan contohkan, perintahkan? Karena mereka sudah didatangi oleh Roh Kudus sehingga segala pekerjaan mereka benar. Kenapa Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa? Ya udah, mereka bernubuat mengusir setan dalam nama Yesus dengan Roh Kudus yang mereka terima. Iya. Kenapa ini? Yesus mempraktekkan menyembah kepada yang ada di langit. Kristen mempraktekkan menyembah kepada yang ada di bumi, yaitu Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang ada di langit. Sejatinya pengikutnya menyembah kepada yang ada di langit. Tapi kenapa kemudian Kristen justru menyembah Yesus yang ada di bumi? Kenapa? Yesus. Karena Yesus itu sendiri 3 sifatnya Allah.
Bapa, Firman dan Roh Kudus yang luar biasa, Bang. Kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam diri Roh Kudus? Jawab. Yesus bukan berkata-kata dari dirinya Kutanya sendiri, dulu, tapi Allah yang kalau berkata-kata Roh kepada Kudus kita ada berapa manusia, pribadi di dalam dirinya? Katakan sifatnya Bang. jadi manusia, Bang. Kristal, kalau di dalam diri Roh Kudus yang kau maksud itu ada berapa pribadi di dalam Roh Kudus? Jawab. Roh Kudus itu hanya ada sifatnya Allah yang dalam diri kita, bukan dia pribadi. Roh Dia itu sifat yang Kudus masuk. ada berapa pribadi di dalam dirinya? Jawab. Hanya ada satu Roh Kudus dari Bapa. Bapa mengutus Ini yang Roh burung Kudus merpati kepada apa? kita. Burung merpati apa? Yang datang dalam rupa burung merpati apa? Membentuk burung merpati dalam bentuk. Burung merpati ini pribadinya Roh Kudus atau bukan? Bukan itu digambarkan Roh Kudus itu seperti burung merpati. Gitu, Bang. Bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Bang, ini Tuhan. palsu kok, masih Coba. Dewa yang kau anggap Tuhan itu ada jadi manusia, ada jadi burung merpati. Oke? Nah, yang jadi burung merpati ini ada berapa bagian lagi pada diri burung merpati tersebut? Jawab. Bang, Roh Kudus itu tidak dapat dilihat, Bang. Itu Loh, adalah yang burung merpati itu apa? Yang burung merpati itu apa? Allah. Yang Itu burung dalam bentuk- merpati itu apa? Burung merpati. Burung merpati itu apa? Kita ini juga baik Allah dan Roh Kudus bisa masuk ke kita. Burung merpati ini apa? Kok nyerocos kemana-mana ditanya burung Allah yang merpati? kudus. Burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu apa? Burung merpati ini. Itu mungkin burung-burung koplak mungkin itu. Burung koplak. Burungnya Bang Zuna koplak. Burung merpati dibilangnya burung koplak. Aduh, parah. Padahal itu Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati, kok bilangnya burung Iya, koplak. Bang. Dalam bentuk apa aja, Bang. Karena inilah kesalahan konsep pagan yang dipaksakan menjadi konsep Yahudi. Nggak bisa. Yahudi itu tauhid, sementara agama Kristen itu pagan, bukan agama Yahudi, beda. Burung merpati itu memiliki 3 pribadi sesuai dengan konsep Anda. Apa itu? Daging. Apalagi jasadnya. Rohnya. Apalagi? Bapak. Berarti 3. Berarti tiga pribadi dalam burung merpati. Dagingnya sebagai burung, rohnya sebagai Tuhanmu, dan yang kedua sebagai Bapa. Berarti 3 juga kan? Sebagaimana Yesus. Yesus ada rohnya, Yesus ada jasadnya. Di dalam diri jasad dan roh Yesus ada juga Bapa. Berarti juga 3. Bapa juga 3. Ada Bapa, ada Yesus, ada burung merpati. Berarti Tuhanmu ada 9. 99 mungkin. 9. Dalam diri Bapa ada 3 pribadi. Dalam diri Yesus ada 3 pribadi. Dalam burung merpati ada 3 pribadi. 9 Tuhan kau. 9, betul, tambah satu lagi 99. Betul itu 99. Parah. Udah. Kamu istirahat dulu, kamu ke gereja seperti biasa. Kau turunkan celana pendeta, colok pantatnya, cium tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa lepas dari pitra doktrin dogma gereja. Udah, kamu istirahat. Minum kombantrin 1 papan sebelum tidur. Bangun tidur, kau minum Panadol. Bye Kristen. Salah. Gak ada yang sehat. Aduh, pagi-pagi Gurunda udah pusing ya Gurunda. Burung merpati kan, burung koplak dibilangnya kan. Burung koplak. Kakak kekuatan. Pak Ardi, Ustaz Hatta, monitor. Saya siap-siap untuk zuhur ya, sahabat-sahabat. Iya Gurunda. Nanti datang lagi burung koplak habis zuhur ya Gurunda. Janganlah, ada adik-adik kita di sini juga. Kasih jatah juga mereka nanti
Kaku nanti mulutnya Dinda Ardiansa, semua ini pemateri. Saya gantian nyimak habis sholat. Semangat. Silakan lanjut. Ya. Semangat Gurunda, lanjut. Silakan Dek. Silakan. Oke, saya naikin lagi ya. Para koplak. Ya, Pelos. Selamat siang, Pelos. Aduh. Bunda Nora mana? Cabut lagi. Banyak kali dari pagi nyotan gak berhenti. Bardi, monitor Bardi. Wah, jauh dari perangkat. Berita luar dalam. Turun. Jauh dari perangkat. Berita luar dalam. Turun. Musik ini bang. Berita luar dalam. Ya, Ustaz Tata. Ada apa? Si Peros. Apa namanya, burung koplak katanya. Saya naikin dulu satu-satu ya. Lombok NTB. Aduh, noise bang. Lagi banyak yang live di YouTube bang. Maaf ya. Ya bagi yang Kristen silahkan minta naik lagi ya. Tadi mohon maaf satu-satu saya naikinnya biar nggak rusuh. Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Enggak ada, cuman menyimak aja sih. Oh baik, di bawah dulu ya Mbak ya, nanti gantian ya Mbak. Oke, siap. Ya bagi yang Kristen silahkan naik ya. Bagi yang Muslim nanti dulu, soalnya di atas udah penuh nih narasumber Muslim nih. Semua ini narasumber ya yang di atas ya. Bunda Nora, monitor. Naikkan saya di jambak tapi nggak mau lu Mesias. Ada pembahasan apa? Itu tadi burung koplak katanya yang mendatangi Yesus. Itu tadi burung koplak katanya yang mendatangi. Ya Odin. Udah, saya mau makan lagi. Itu tetap maskot itu, jangan dipindah. Apa tuh? Bang Juma tetap. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti gantian. Nggak dipindah dulu. Seperti semula. Bunda Nora, monitor Bunda Nora. Ya, saya lagi nengok, Bang. Ya, saya mau makan soalnya lapar. Ya, saya monitor. Ya udah, saya makan dulu. Odin. Odin. Yang Bang, agama apa Bang? Odin. Iya. Odin saya turunkan. Oke. Sandra, selamat siang, agama apa? Sandra yang baru naik. Tolong yang kirim permintaan naik,
ketika di ACC, tolong langsung standby dulu ya di HP-nya biar enak ditegur gitu loh. Muslim Mbak, Muslim. Ya, Baik. ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Kita naikkan noten dulu. Silakan kasih naik oteng aja. Satu turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau naik tolong Kristen dulu ya, abang-abangku ya, minta tolong dulu biar kita diskusi. Ini yang mau naik saya naikkan tapi entah mau apa dulu nih. Iya Yanto, selamat siang. Agama apa Bang? Iya Yanto, selamat siang. Agama apa Bang? Iya Yanto. Tuh, noise sekali pun. Bang Yanto agama apa Bang? Aduh. Yang naik tolong permintaan dari Kristen bukan Muslim ya. Bahaya. Bahaya. Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Sebentar Kanora, aku pengen tahu nih Kanora, aku kan gatek nih ya. Aku gatek. Aku mau minta tolong gimana caranya kita nge-report room-room yang kurang, yang kayak mereka lakukan sama apologet kita ini ya. Oh. Gimana tuh ya? Siapa yang bisa jelaskan itu? Nah, kok mereka bisa seenak-enaknya gitu kan nge-report Gurunda kita lagi ngobrol atau Kak Nora lagi ngejelasin. Nah, Itu Bang kan Abang tekan profilnya Bang. Nah, pas waktu tekan profil baru ada tanda titik 3 di sebelah kanan. Di situ kan ada laporkan, bisu gitu loh Bang. oh. Oke, saudara-saudaraku Muslim semua.